Ini adalah sebuah kasus kehamilan pada usia 9 minggu di mana pasien pernah mengalami riwayat keguguran tanpa sebab yang jelas. Kemudian pada kehamilan kali ini pasien dirujuk dengan kecurigaan adanya kemungkinan bentuk kelainan rahim pada kehamilan. Awalnya pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan transvaginal dan seperti lazimnya pemeriksaan normal trimester pertama, ditemukan struktur janin yang normal, namun terlihat jelas bahwa rahim seolah-olah terpisah menjadi dua bagian, sisi kanan dan sisi kiri. Dengan terlihat adanya sekat pada bagian tengah yang memisahkan antara rongga rahim kanan dan kiri, di mana jelas terlihat bahwa kehamilan berada pada sisi rongga kanan. Sehingga kecurigaan yang disangkakan pada kondisi ini adalah rahim ganda atau double uterus atau double rahim. Istilahnya adalah uterus didelphys atau double uterus. Kondisi kelainan yang cukup langka yang merupakan kelainan bawaan sejak si ibu ini dalam kandungan semasa dia masih menjadi janin, dan itu terus berlanjut hingga dia kemudian hamil pada kasus ini, hingga diketahui bahwa kehamilan ini terjadi pada uterus atau rahim pada sisi kanan. Di sini kita bisa melihat gambaran rahim yang normal terbelah oleh suatu sekat yang cukup dalam dan membagi dua rahim menjadi sisi kanan dan kiri, sementara kehamilan berada pada sisi kanan dengan janin yang normal. Sementara sisi kiri juga mengikuti terjadinya reaksi kehamilan, dalam arti jaringan kehamilan juga mengisi pada sisi rahim sebelahnya, meskipun tanpa terisi oleh janin. Bisa saja dalam kondisi double uterus atau rahim ganda terjadi kehamilan kembar di mana satu mengisi sisi kanan dan satu mengisi sisi kiri. Namun tentunya itu sangat berisiko karena dengan sendirinya kapasitas dari rahim itu menjadi hanya 50% dari rongga yang normal. Jadi awalnya ini kita mengira bahwa ini suatu septum yang cukup dalam. Namun kemudian pemeriksaan dilanjutkan secara seksama untuk melihat apakah kondisi dari rongga rahim itu meluas sampai ke bagian mulut rahim. Di sini kita melihat janin berukuran 9 minggu dan terlihat normal. Detak jantung janin juga tampak normal. Di sini kita melakukan rekonstruksi janin secara 3 dimensi. Terlihat gambaran janin yang normal pada usia 9 minggu dengan yolk sac yang sudah terlihat dengan jelas. Tidak ada kelainan pada janin pada masa ini. Jadi kehamilan berada pada kornu atau sisi rahim pada bagian kanan, sementara sisi bagian kiri kosong.
Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat apakah benar bahwa rongga rahim ini terbelah menjadi dua dan pada level apa dia terbelah. Di sini kita melihat gambaran mulut rahim yang tampak kuat dan utuh, jadi tidak ada kesan bahwa mulut rahim ini lembek. Jadi terlihat bahwa kapasitas dari mulut rahim ini cukup kuat untuk menahan beban kehamilan. Jadi serviks juga normal dengan panjang mulut rahim 4 cm normal. Nah, di sini kemudian kita melihat gambaran dari double uterus yang terlihat dengan jelas, di mana rahim terpisah antara kanan dan kiri dengan rongga rahim yang terpisah. Mulut rahimnya ada satu, namun rongganya ada dua. Jadi pada perbatasan kanal serviksnya terlihat ada dua, sehingga pembagian rahim ini terlihat sangat jelas. Rongga rahim yang terbelah menjadi dua bagian. Ini adalah sebuah kasus kehamilan pada kasus uterus didelphys atau double uterus. Sekali lagi kita mengamati gambaran kondisi dari rahim ganda atau double uterus, di mana rahim terbelah menjadi dua bagian dengan dua kanal serviks atau mulut rahim, dan sisi rahim bagian kanan terisi oleh janin, sementara sisi rahim kiri kosong, namun mengikuti tetap reaksi kehamilan normal.